Mertua dan menantu. Surabaya, 25 Juni 2020. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, renungan ini Engkau berkati agar menjadi suatu perubahan pada setiap orang yang mendengarkan dan mengalami hal yang sama, agar diubahkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan kepahitan dan sakit hati pada mereka. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya banyak melayani orang tua yang mempunyai mantu dan dilayani pelepasan karena memperlakukan mantunya yang seenaknya dan tidak mengasihi atau menuntut terlalu banyak pada mantu yang kita panggil saja mertua. Demikian sebaliknya saya juga melayani dari para mantu yang kepahitan pada mertuanya. Seperti dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada beberapa mertua yang terlalu ikut campur dalam kehidupan keluarga anaknya yang sudah menikah. Memang tidak semua mertua akan ikut campur. Saya katakan di sini tidak semua mertua, karena banyak juga mertua yang baik-baik dan mantu-mantu yang baik-baik juga. Dan sepertinya saya salah satu mertua yang baik. Saya harap ya saya sudah merasakan soalnya menjadi mertua dengan dua mantu, laki maupun perempuan. Beberapa kali saya melayani ibu-ibu dengan predikat mertua dan mereka mengeluhkan akan mantunya yang malas, tidak mau kerja di rumah, seperti membereskan, menyapu, mengepel, tidak membantu bayar listrik, bayar air, tidak bisa jaga anak dan sebagainya. Dan saya tanya mantunya itu kerja kantoran atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Si mertua jawab, oh dia kerja bu di kantor. Nah, suaminya sebagai anak ibu, kerjaannya apa? Tidak kerja bu. I got it. Bagaimana mantu bisa melakukan pekerjaan rumah dan harus bayar kewajiban keluarga yang seharusnya kepala keluarga yang adalah anaknya sendiri yang mempunyai tugas melakukannya, bukan mantu perempuan yang bekerja di kantor dan harus menanggung semua beban rumah tangga. Bahkan beban mertua pun minta dibayarkan juga. Ada lagi yang benar-benar hyper kebersihan. Mantu harus benar-benar membersihkan kloset, membersihkan kebun, membersihkan semuanya harus bersih. Bahkan tidak boleh masak kalau tidak bersih. Jadi mertua banyak tipenya seperti itu. Ini yang harus diperbaiki. Harus musyawarah di sini. Keluar dari rumah mertua juga tidak diizinkan. Karena suami akan mengancam akan menceraikan. Tinggal di mertua serba salah. Ya saya ambil jalan tengah. Dua-dua saya layani, selebihnya terserah bagaimana mereka maunya. Karena bila ingin berubah, dari dalam juga harus ada penyerahan dan rindu untuk diperbaiki. Kalau nggak ada yang rindu diperbaiki, tetap saja mertua dengan sumpah serapahnya. Mantu dan rewel terus ke mantu. Mantu juga tidak mau diperbaiki, ya kepahitan terus saja sama mertua. Saya menjadi penjaga gawangnya. Mana yang gol yang mau diubahkan? Bolanya ke mantu, habis dari mantu bolanya kiri, tendang ke mertua lagi. Tendang lagi bolanya ke mantu lagi, tendang lagi ke mertua, ya gol akhirnya. Dua-duanya gol. Maksudnya tidak ada yang ngalah gitu loh. Haleluya. Lanjutnya si mertua bilang sama saya, Bu Pendeta, saya mendapatkan penglihatan bahwa suatu hari ada binatang mau masuk ke mulut saya. Dan pada saat mulut saya ternganga dan saya berusaha mengusir, binatang itu tetap masuk ke mulut saya. Apa maksudnya sih Bu Pendeta? Saya hanya tersenyum. Lalu saya katakan, ibu ini terlalu tajam mulutnya, sehingga membuat orang sakit hati dan kepahitan. Ibu ini sulit untuk tunduk pada kepala keluarga juga dan terlalu egois, tidak mau mengerti orang. Ibu sering mencaci maki. Semua orang sampaikan pada ibu dan ia mengiyakan. Saya sampaikan semuanya pada ibu dan ia mengiyakan semua apa yang saya katakan. Dan dia minta didoakan pelepasan karena tidak ada keharmonisan antara dia dan mantunya. Disinilah masalah adalah ekonomi. Tapi mertua ingin semua dibebankan pada mantu perempuan. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Giliran mantu perempuan datang pada saya dan ingin dilayani. Bu Pendeta, saya bekerja untuk keluarga dan anak-anak yang saya tanggung. Tapi ibu mertua tiap hari bicaranya tidak enak. Nuntut saya harus bayar listrik, air, belanja pun saya harus sedia untuk sembako dan sebagainya. Kalau saya keluar dari rumah mertua, saya diancam cerai dan sebagainya. Di sini bagaimana mulut harus dijaga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya.
Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 3. Sudah jelas perintah Tuhan, jaga mulut. Karena ada perkataan menyakitkan bila kita tidak menjaga mulut kita dan menjadikan orang sakit hati dan menjadikan dendam pada kita. Lalu awal semua dari perkataan yang jahat, orang bisa menjadi beringas, membunuh dan menyiksa, serta mengambil suatu tindakan yang jahat. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ada mantu yang sampai melarikan diri ke luar negeri dan hidup di sana, nggak mau balik lagi ke Indonesia. Bukan karena ada pria idaman lain, karena mertua terlalu ikut campur di dalamnya sampai nggak kuat gitu. Marilah para mertua dan mantu, mari koreksi diri kita masing-masing untuk menyiapkan diri untuk dipersembahkan pada Tuhan Yesus tanpa cacat celah. Jangan saling memegang karakter yang buruk, karena semua bisa diperbaiki melalui firman Tuhan. Akan bisa berubah tingkah laku kita. Kelihatan sekali kalau karakter kita tidak berubah karena kita jarang baca firman Tuhan. Alkitab hanya dipakai pajangan, ditaruh di bawah bantal, tapi tidak dibaca. Salib kayu hanya dipajang di atas pintu katanya untuk mengusir setan dan santet. Padahal setannya ada pada hati kita sendiri, yang gelitik-gelitik mulut agar ngoceh terus, sehingga pertengkaran antara menantu dan mertua terus terjadi. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus? Itu hanya menjadikan kita berdosa pada Tuhan. Ayolah para menantu dan mertua, mengalah dan perbarulah hidup kita untuk kita layak datang sama Tuhan Yesus. Dan ada tempat kita di rumah Bapa di surga. Berimanlah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang ada. Duduk bersama, doa bersama, berubah bersama. Karena dengan membaca firman Tuhan, maka akan ada perubahan pada kita. Percayalah, solusi di antara hubungan mertua dan menantu pasti menjadi harmonis dan ada damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, khusus sesi ini saya berdoa untuk para menantu dan mertua yang sering mempunyai masalah dalam hubungan yang tidak harmonis. Bapak perbarui mereka dan berikan hikmat agar mengalah satu dengan yang lainnya. Dan rendah hati agar menjadi anakmu yang baik dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baru bagi mertua dan menantu. Agar ada tempat bagi mereka di surga. Ubahkan setiap hati yang kepahitan, dendam, cerewet, dan gosiping. Ubahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan mertua dan mantu dimanapun mereka berada yang mempunyai masalah dalam genggaman-Mu ya Yesus. Amin.